bergabungnya bersama PKB, rasanya koalisi ini akan bergerak lebih cepat, lebih besar, lebih mantap bagi semua. Saya dan PKB siap mengawal Mas Anies untuk melanjutkan cita-cita. Kita berdiri memberikan aplaus kepada mereka berdua. Demokrat kena prank dari musang berbulu domba. Hari ini juga kita katakan selamat tinggal kepada politik cebong dan kampret. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung tanya ya ke Mas Umam. Mas Umam, kalau tadi kita lihat ya, ini hanya masalah proses komunikasi yang salah atau memang orientasi politiknya sejak awal Nasdem dan juga PKB sudah mau mengunci posisi itu? Ya, Mbak Nana, saya pikir ini pertanyaan yang cukup sensitif, tapi saya pikir kedua faktor itu berkontribusi pada terjadinya satu deadlock dalam proses negosiasi di dalam koalisi, dan yang kedua ya memang ada bagaimana kemudian masing-masing partai mencoba untuk mencari titik aman pada ranah kepentingan yang paling optimal. Oke, jadi oleh karena itu kalau misal dicermati sebenarnya pada dasarnya itu, meskipun tentu masing-masing memiliki judgement bahwa ini sudah sesuai dengan aturan, sesuai dengan prosedur, tapi yang tentu tadi yang disampaikan masing-masing pihak sudah move on, dan itu menjadi sebuah kabar yang baik. Meskipun di saat yang sama kemudian ini harus menjadi sebuah pelajaran politik yang cukup penting, karena apa yang terjadi di koalisi perubahan untuk perbaikan, yang rugi ini adalah masyarakat pro perubahan. Karena bagaimanapun juga kalau misal kemudian benturannya terjadi pada level elit antar partai yang selama ini mengusung platform yang sama, maka kemudian ada gelombang yang justru menciptakan political uncertainty yang kemudian tidak begitu produktif. Oleh karena itu ini menjadi pelajaran sekaligus warning bagi partai-partai politik yang meskipun per hari ini masih ada sekitar 1,5 bulan menjelang pengetokan di KPU, tapi praktis final decision dalam konteks koalisi ternyata masih cair semuanya. Nah, oleh karena itu situasi ini harus di-maintain, jangan sampai kemudian benturan-benturan yang tidak produktif terjadi lagi. Jadi ini benturan-benturan tidak produktif ini merugikan siapa? Merugikan Anies Baswedan? Ya, dalam konteks ini masing-masing memiliki agenda kepentingan yang kemudian saling bergesekan. Diakui atau tidak, kalau misal situasinya memang yang paling terdampak adalah Partai Demokrat. Karena bagaimanapun juga proses negosiasinya sudah cukup panjang, komunikasi, manuver dari teman-teman di PKB yang terdampak langsung bukan hanya kepada Gerindra, kepada Pak Prabowo, tetapi juga bagaimana proses negosiasi di dalam. Memang Gerindra sepertinya oke-oke saja, karena bagaimanapun juga lepas satu PKB, ada dua teman yang kemudian masuk di sana. Tetapi tentu bagi Demokrat situasinya berbeda. Oleh karena itu sangat manusiawi, wajar kalau kemudian ada respon yang sedemikian rupa, tetapi kemudian sudah ditutup dengan kalimat tadi move on. Saya pikir itu adalah sebuah keyword yang cukup produktif untuk kemudian menata langkah ke depan. Oke. Memang yang paling dirugikan adalah Partai Demokrat di sini. Tapi saya ingin tunjukkan ya, apa sih sebetulnya alasan dari seorang Anies Baswedan memilih Muhaimin Iskandar ini. Dalam wawancara khusus saya kemarin pasca deklarasi, Mas Anies Baswedan sudah menyampaikan, kita dengarkan sama-sama alasannya. Yang dimaksud dengan memperkuat secara elektoral koalisi itu tentu memiliki basis elektoral yang kuat. Jadi kriteria pertamanya kan itu membantu kontribusi untuk pemenangan. Dan ini artinya ada basis pemilih, ada basis wilayah yang bisa membuat koalisi ini punya jangkauan lebih luas. Oke, Bang Taslim ya, tadi kan sudah disampaikan oleh Mas Anies salah satu faktornya adalah soal faktor pemenangan. Tapi kalau dilihat, kalau memang alasan utamanya faktor pemenangan, elektabilitasnya Mas AHY jauh lebih tinggi dibandingkan Muhaimin Iskandar. Tadi dari beberapa lembaga survei juga sudah dipaparkan. Lalu kenapa memilih Caimin sebagai cawapresnya Mas Anies? Ya, jadi kalau kita lihat peta yang ada sekarang misalnya, Nasdem itu kuatnya di mana? Nasdem itu di semua provinsi yang pemekaran, yang kursinya hanya 3-4, dari Bangka Belitung sampai Papua Barat itu ada. Kita ada banyak sekali dapil
yang bolong di Jawa. Jawa Tengah itu kursi kita cuma 5. Oke. Jawa Barat, Jawa Timur kursi kita cuma 9. Jawa Barat cuma 5. Dan kita tahu di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu jawarannya PKB. Ya. Jadi yang dikatakan Anies tadi itu make sense. Jadi memang faktor elektoral di Jawa Timur ya. Antara lain faktor elektoral. Dan NU gitu. Dan kemudian ini latar belakang ya. Latar belakang Pak Muhaimin ini memang orang pergerakan sejak mahasiswa. Itu juga punya relasi yang banyak dengan kawan-kawan di luar komunitasnya. Termasuk seperti kita kenal baik. Dan ini nyambung, kita merasa it's time, ini saatnya untuk memadukan dua tokoh muda yang bisa menghantar bangsa ini ke depan lebih baik. Oke. Demokrat kan juga punya basis suara yang cukup kuat di Jawa Timur, terutama di Pacitan, itu tidak menjadi pertimbangan ya? Ya, di Pacitan, di Jawa Timur itu kalau kita lihat sekarang kursi PKB berapa nih? 16. Demokrat berapa? Itu bagian dari perbandingan. Semua hasil lembaga survei kita kaji, tapi inilah putusan kita. Lebih kurang inilah putusan kita bahwa Partai Demokrat kuat di Pacitan iya, tapi di banyak tempat lain, daerah Tapal Kuda dan Mataraman itu PKB berjaya. Belum lagi Jawa Tengah. Jadi itu salah satu pertimbangan penting kita. Jadi faktor elektoral untuk pemilu legislatif juga penting ya untuk Jawa Timur, Bang Irwan. Jadi salah satu alasan bahwa Ketua Umum Anda Mas AHY tidak jadi dipilih menjadi pasangannya Mas Anies Baswedan adalah karena faktor elektoral Demokrat yang kurang kuat di Jawa Timur. Dan di backgroundnya itu sebagai kalangan Nahdien itu menjadi salah satu faktor penting juga terpilih Muhaimin. Ya, itu kan asumsi ya, karena data kuantitatifnya kan tadi Mbak Nana sendiri yang menyampaikan bahwa semua lembaga survei memperlihatkan kalau Anies di pasangan AHY justru sangat tinggi dibanding kemudian Anies dengan Caimin. Gitu. Dan satu loh yang perlu diingat bahwa Partai Demokrat di Jawa Timur punya gubernur dan wakil gubernur saat ini gitu loh. Bu Hopipa dulu 2 kali maju pilgub nggak pernah menang ya, tapi pada saat diusung oleh Partai Demokrat buktinya bisa kemudian terpilih menjadi gubernur Jawa Timur. Tapi menurut saya sih pilihan Nasdem dan PKB itu saya lebih melihat bahwa memang Nasdem juga punya kepentingan lain terkait pemilihan legislatif di 2024 selain Pilpres. Ya artinya dengan berkoalisi dengan PKB mereka tentu Nasdem akan dapat efek elektoral jasnya untuk kotel efek. Ya kotel efeknya ya ekor jasnya dari capresnya mereka Anies gitu ya. Oke. Apakah kemudian Demokrat melihat bahwa ada ketakutan ataupun kekhawatiran Nasdem kalau berkoalisi dengan Demokrat itu ceruk pemilihnya sama begitu? Ya itu saya Demokrat melihat kecenderungan itu nggak? Saya pikir itu juga salah satu kuncian ya, kemudian kenapa kemudian kita tidak dibahas, diikutkan dalam proses penentuan ini karena sama saja kami mengatakan bahwa kawan-kawan Nasdem kemudian membentuk poros koalisi baru ya yang langsung lolos threshold 20%. Ya. Nah, dengan demikian itu cukup menguntungkan Nasdem. Oke, Nasdem memang mempertimbangkan bahwa kalau berkoalisi dengan Demokrat itu ceruk pemilihnya kan sama ya. Jadi untuk pemilu legislatif itu akan merugikan Nasdem juga. Ada pemikiran seperti itu Bang Taslim? Tidak sampai kepada merugikan, tapi faktanya memang ceruk kita sama. Sama, oke. Nah tadi kalau menggerus suara berarti? Kita ceruk kita sama, belum tentu suara kita digerus. Tapi kalau dengan PKB tadi kan clear. Beda ceruknya. Saya mengatakan ceruknya beda dan eksistensi PKB di Jawa Timur dan Jawa Tengah itu lebih kuat. Jadi pertimbangan elektoral persis seperti yang dikatakan oleh Pak Anies tadi. Belum lagi di tempat lain, Lampung, Kalsel. Saya kenal PKB karena saya cukup lama bersama-sama mereka ini. Ya. Jadi salah satu faktor bahwa memiliki ceruk pemilih yang sama dengan Demokrat itu menjadi pertimbangan Nasdem lebih memilih berkoalisi dengan PKB. Itu pertimbangan kesekian, tapi yang utamanya memang kita melihat PKB lebih komplementer dengan Nasdem di banyak tempat. Oke, berarti kan itu untuk pemilu legislatif juga ya? Untuk pemilu legislatif kita berpikir
Pilpres dan legislatif. Baik. Sementara rekam jejak ataupun latar belakangnya Muhaimin Iskandar dari kalangan Nahdien ini juga ikut disentil. Saya akan putarkan ya pernyataan dari Ketua Umum PBNU sesaat setelah deklarasi Anies Muhaimin. Kita dengar sama-sama. Kalau soal sikap sudah saya sebutkan berulang kali, saya bisa tegaskan sekali lagi di sini bahwa tidak ada calon atas nama NU. Saya ulangi ya, tidak ada calon atas nama NU. Kalau ada klaim bahwa kiai-kiai PBNU merestui, itu sama sekali tidak benar karena tidak pernah ada pembicaraan di dalam PBNU mengenai calon sama sekali. Oke, Gus Jazil, seberapa pede kemudian PKB bisa membantu pemenangan ataupun elektoralnya Anies dan juga Muhaimin di Jawa Timur saat tadi menurut Ketua Umum PBNU tidak semua kiai-kiai merestui pasangan ini terjadi? Tentu orang juga lihat fakta sejarah dan perjalanan sejarah. Apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PBNU itu menyangkut independensi ormas, NU sebagai ormas. Tapi bahwa politiknya NU itu PKB. Asal Nana ketahui saja, partai berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Senayan itu PKB paling besar. Yang kedua, partai berbasis Islam terbesar dihitung dari suara itu PKB. Dari mana ceruk suara itu? Tentu dari warga Nahdien yang tahun 98 melahirkan PKB, difasilitasi oleh PBNU sebagai tempat aspirasi politik kaum Nahdien. Itu satu. Yang kedua, di Nahdlatul Ulama ada tradisi, ada adab, ada budaya. Yang sekarang maju, masuk di kertas suara, Gus Imin, itu cucu pendiri NU. Itu nggak bisa dibantah. Nah, dan memang tidak ada PBNU ngirim untuk jadi capres-cawapres karena PBNU itu urusannya ya madrasah, bukan partai masjid. Itu yang diurus. Yang di politiknya diurus oleh PKB. Jadi PKB sudah membuktikan dari tahun ke tahun di Jawa Timur itu menjadi pemenang. Dan di bawah kepemimpinan Gus Muhaimin, PKB sampai ke 58 kursi. Bukan hanya partai lokal Jawa Timur. PKB sudah menjadi partai nasional. Nah, oleh sebab itu tentu banyak pengamat menyampaikan PKB ini gadis cantik. Yang diperebutkan banyak orang, namun sering disia-siakan. Oleh itu suara hati ya? Siapa yang sia-siakan? Bukan. Oleh Gerindra. Oleh Gerindra. Bukan oleh Gerindra, saya nggak bilang Gerindra. Kok senyumnya iya? Sering kali orang tidak melihat, karena apa ditutupi. Nah, oleh sebab itu apa yang disampaikan oleh PBNU tadi itu saya sampaikan ke kader-kader PKB, itu motivasi. Mari kita jadikan aspirasi politik kaum Nahdien itu di satu tangan. Tapi tadi Ketua Umum PBNU mengatakan bahwa jangan ada pasangan capres dan juga capres yang mengklaim mendapatkan restu kiai-kiai NU. Itu mengacu ke pasangan Anda, Anies dan juga Muhaimin. Jadi saya sekali lagi, gak perasa? Caimin itu kiai. Iya. Turunan kiai. Gitu. Mungkin kealimannya hampir sama dengan Ketua Umum PBNU hari ini. Jadi jangan dikira Caimin sebagai politisi, itu bukan ulama. Kalau ulama politik hari ini di PKB, di Indonesia, di NU khususnya, itu referensinya Gus Muhaimin. Jadi jangan dikira bahwa Gus Muhaimin itu karena ketua umum partai, dia bukan ulama. Ulama di bidang politik. Itu satu hal. Gus Muhaimin sebagai kiai, tapi kan kiai-kiai PNU yang lain tadi disebutkan oleh Ketua Kasih tahu ya Nana, ini pendiri, cicit pendiri NU, kiai itu udah tahu adabnya. Kecuali yang nggak ngerti tata kerama keadaban. Makanya saya sampaikan, PBNU itu bukan BUMN. PBNU itu bukan PT. Maksudnya apa nih? PBNU bukan dimiliki hanya seorang yang ada hubungan dengan Menteri BUMN nggak? Supaya jelas. Maksud saya. Kenapa harus bilangnya BUMN gitu? Bukan yang lain. Bukan milik yang terbatas orang per orang. Jadi memang sekarang PKB merasa bahwa PBNU sedang dimiliki oleh terbatas orang per orang. Bukan, saya nggak tahu tiba-tiba ada konpres yang tidak diperlukan pernyataan itu. Siapa yang memerlukan pernyataan itu? Orang semua mafhum bahwa NU itu bukan partai politik.
mau daftar ke KPU. Jadi PKB merasa bahwa pernyataan itu tidak perlu keluar dari organisasi sebesar PBNU. Ya memang tidak diperlukan. Siapa yang butuh pernyataan kayak gitu? Orang se-Indonesia mafhum, partai politik juga mafhum bahwa NU itu nggak mungkin memberangkatkan orang, mendaftarkan orang ke kantor KPU. Ya. Jadi kalau PBNU... Jadi menurut PKB pernyataan Ketua Umum PBNU itu politis nggak? Ya tentu harus kami hargai. Kalau menurut PKB? Ya pasti itu politik, bicara politik masa tidak politik. Oke, berarti bernada politis yang tidak diperlukan ya menurut PKB ya. Saya mau ke Mas Umam dulu sebelum ke Bang Andre. Mas Umam, Anda melihat bahwa ada resistensi di PBNU ketika duet Anies Muhaimin ini terkesan dalam tanda kutip mengklaim mendapatkan restu kiai-kiai di NU? Ya kalau misal kita cermati bagaimanapun juga ini juga sudah mafhum nas ya. Semua orang juga sudah tahu. Memang ada semacam individual resistance antara komunikasi antara Caimin dengan juga Ketum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Bagaimanapun juga ini adalah bagian dari sejarah lama. Tetapi kemudian ketika masuk dalam proses kontestasi sedikit banyak kemudian ini berimbas. Karena bagaimanapun juga dalam konteks politik Nahdliyin, restu kiai itu adalah menjadi keywordnya. Kata kuncinya di sana. Nah ketika kemudian Ketua Umum PBNU memberikan statement itu, maka secara otomatis dia memiliki fungsi seolah untuk menganulir klaim politik yang disampaikan oleh Caimin. Nah oleh karena itu ini juga yang kemudian kalau misal kita ikuti rangkaian statementnya cukup kompleks. Bagaimana kemudian ada salah satu wasekjen di PBNU mengatakan yang cukup vulgar, kalau misal kemudian cawapresnya Caimin, maka kemudian capresnya berpotensi kalah. Ada juga kemudian Caimin elektabilitasnya tidak sebanding dengan elektabilitas partai. Ada juga cukup banyak. Nah ini kemudian mengindikasikan ada semacam resistensi itu. Tapi terlepas dari persoalan personal itu, Mbak Nana, bagaimanapun juga karakter dari politik Nahdliyin itu cenderung terfragmentasi. Oke, terpecah ya. Dia tidak kemudian menjadi satu titik sentrum yang solid gitu. Kecuali kalau misalnya ada satu dinamika politik yang kemudian menempatkan satu sentrum nama tanpa ada nama-nama lain yang mewakili elemen kekuatan Nahdlatul Ulama. Mungkin bisa terakomodasi. Meskipun tetap itu sifatnya bukan kemudian 100% ngumpul di situ, tetapi kemudian tetap ada satu sempalan-sempalan. Nah, kita belajar dari Pilpres 2004, 2009, 2004 bahkan Ketua Umum PBNU Pak Kiai Hasyim Muzadi, kemudian Gus Solah sendiri juga masuk dalam kontestasi itu. Tetapi kemudian hasil dari Pilpresnya mengatakan lain. Waktu itu yang menang adalah SBY-JK. Nah, maka kemudian di sini mengindikasikan bahwa masyarakat Nahdliyin itu memang memiliki konsep sami'na wa ata'na. Apa yang dikatakan kiai itu yang dijalankan. Tetapi di saat yang sama ada proses regenerasi termasuk peningkatan literasi politik di dalam komunitas Nahdliyin sehingga mereka lebih kritis, mereka lebih independen dalam menentukan sikap. Tetapi sekali lagi ini pendeklarasian Anies dan juga Caimin, kalau misal kemudian tidak direspon oleh capres-cawapres yang lain untuk kemudian melakukan rekonfigurasi, terutama apakah kemudian ada nama dari Nahdliyin yang akan diusung atau tidak. Kalau misal tidak, maka bisa terakumulasi, terkonsolidasi pada suatu nama. Satu titik. Maka saya menduga baik Pak Prabowo maupun juga Pak Ganjar akan mempertimbangkan aspek itu. Meskipun tentu ada nama, meskipun tadi disampaikan BUMN, mungkin ini Nahdliyin tapi naturalisasi dan sebagainya. Mungkin ada juga yang seperti itu. Artinya apa? Semuanya dipertimbangkan sedemikian rupa karena basis tadi Jawa Tengah, Jawa Timur betul-betul dipertimbangkan. Oke, jadi sangat signifikan Muhaimin Iskandar mendongkrak suara Anies di Jawa Timur kalau pasangan capres lain seperti Pak Prabowo ataupun Mas Ganjar tidak memilih kalangan Nahdliyin sebagai cawapresnya ya? Ada satu lagi faktor Mbak Nana terkait dengan efektivitas Caimin, apakah memberikan insentif elektoral signifikan kepada Anies Baswedan atau tidak. Bagaimanapun juga memang tadi diakui, terlepas dari mungkin adanya bully ya, memang elektabilitas Caimin dengan elektabilitas partai itu tidak linear, ada gap cukup signifikan. Meskipun konsolidasi dari elektabilitas PKB juga berkat dari kepemimpinan Caimin. Tetapi kemudian mungkin barangkali Caimin tidak berada di spotlight selama ini. Sekarang ada di spotlight, mungkin akan memberikan insentif elektoral. Tetapi problemnya dalam 1 tahun terakhir mesin politik Nahdliyin dalam konteks ini PKB dipersembahkan, dijual habis semuanya untuk mensosialisasikan
Pak Prabowo Subianto. Oh, Pak Prabowo Subianto. Maka kemudian kalau misal kita membayangkan bahwa Kiai memiliki cara pandang yang independen, memiliki literasi politik yang tentu lebih mapan, mungkin ada butuh kerja sangat-sangat keras di sana. Karena bagaimanapun juga kalau manuvernya terlalu cepat, tentu butuh usaha 1 tahun dan kemudian saya pikir rekaman-rekaman bagaimana para kiai sepuh, jaringan santri, jaringan pesantren membuka diri meskipun tadi kata Mas Jazil seolah disia-siakan. Wallahu a'lam. Oke, saya mau ke Bang Andre. Bang Andre, apakah kemudian Gerindra tidak khawatir dengan check out-nya PKB ini akan menggerus suaranya Pak Prabowo di Jawa Timur dan di kalangan Nahdien? Pak Prabowo itu kan sudah dekat dengan ulama itu sejak beliau masih prajurit. Ya, beliau sudah puluhan tahun dekat dengan para ulama, para kiai, habaib. Ya, dan alhamdulillah 1 tahun terakhir ini dibantu oleh teman-teman PKB. Saya rasa tentu kami tetap menjadikan meskipun PKB ini keluar tentu tidak otomatis suara Pak Prabowo akan berkurang. Jadi nggak khawatir kalau tergerus? Yang jelas kami akan terus bekerja lebih keras lagi, lebih giat lagi melakukan konsolidasi dan komunikasi karena kami meyakini ya masyarakat, kami butuh dukungan masyarakat, kami akan lebih giat lagi untuk bekerja di lapangan. Dan Nana, ini kan pendaftaran masih tanggal berapa Bang Herman? 16 Oktober. Sampai? 19 sampai 26 Oktober. Tuh, 19 sampai 26 Oktober. 25 November. Sampai 19 Oktober sampai 26 November. Nah, berarti selama belum akad nikah di KPU, politik itu dinamis, Nana. Jadi mungkin hari ini PKB bersama teman-teman Nasdem, siapa tahu ya sebelum pernikahan janur kuning melengkung masih bisa balik lagi. Bu Jazil balik lagi kita. Oh itu harapannya Gerindra ya, harapannya Gerindra PKB bisa kembali lagi. Ini doa dari tadi nih. Itu harapannya Gerindra PKB balik lagi. Mengutip kalimatnya beliau. Wallahu a'lam bishawab. Oke, jadi saya pertegas nih pertanyaannya. Jadi Gerindra masih berharap PKB kembali lagi? Tentu sekali lagi Pak Prabowo kalau diberikan mandat oleh rakyat, beliau sudah punya komitmen akan merangkul seluruh kekuatan politik untuk bersama-sama membangun Bang Andre, Indonesia. Tapi 2 kali pemilu 2014-2019 Pak Prabowo tidak didukung oleh PKB dan buktinya kalah. Jadi faktor PKB itu tidak penting ya untuk Gerindra? Kan pemilunya belum, Nana. Enggak, ini kita mengaca ke 2 pemilu sebelumnya. Nana, pemilu itu kan belum. Belum. Jadi Nana tenang-tenang saja. Kan kita berharap Pak Prabowo sudah menyampaikan di acara Gelora, insya Allah bahwa PKB akan kembali hadir bersama kita. Berarti Pak Prabowo berharap PKB akan kembali. Dan hubungan kami dengan Gus Jazil itu sangat baik, tanya sama Gus Jazil. Ya meskipun kita saat ini berpisah, tapi kita saling menghargai, saling menghormati dan saling mendukung satu sama lain. Karena kita yakin kalau jodoh Nana muter-muter nggak akan kemana insya Allah. Masih ada harapan tampaknya dari Gerindra dan Pak Prabowo agar PKB kembali ke pangkuan. Tapi kita nggak tahu politik itu cair. Nanti saya akan bahas lebih dalam soal mastermind di balik gagalnya duet Anies Ahaye dan bergabungnya Anies Mohaimin. Ada siapa di balik itu? Ada dalangnya itu siapa? Kita akan bahas usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.